Halo Sobat Perkantas, jumpa lagi kita di acara Cucur, Curhat-Curhat Refleksi. Acara Cucur kali ini akan membahas tentang pergaulan bebas yang terjadi di sekitar kita. Ya, perkenalkan saya Calvin Kaunang sebagai host yang akan menuntun acara Cucur kali ini. Sobat Perkantas, pasti setiap kita butuh teman bergaul. Sekalipun saya introvert, saya butuh teman untuk ngobrol, kerjasama, dan lain-lain. Nah, di zaman sekarang, lingkungan pergaulan semakin luas. Banyak komunitas-komunitas yang terbentuk di setiap lingkungan pergaulan yang ada di sekitar kita. Dan setiap komunitas tersebut mempunyai tujuannya masing-masing. Ada klub mobil, klub motor, dan lain-lain. Ya, Cucur kali ini akan membahas bagaimana kita sebagai orang Kristen atau murid Kristus dalam menyikapi lingkungan pergaulan yang ada di sekitar kita. Dan bagaimana kita memberi pengaruh, khususnya saat bergaul dengan orang-orang yang terlibat pergaulan bebas, seperti miras, rokok, seks bebas, dan lain-lain. Nah, untuk membahasnya saya tidak sendiri, ada dua tamu kita kali ini. Yang pertama ada Ibu Gunarti Tanujaya dan Kakak Grandy Mewengkang. Nanti akan memperkenalkan diri juga secara singkat. Perkenalkan, nama Grandy Mewengkang. Dulu terlibat di Perkantas waktu kuliah di Fakultas Teknik angkatan 2013. Sekarang sudah lulus dan bekerja di salah satu provider internet nirkabel swasta. Di kantor pusatnya di Jakarta, cuman ada beberapa cabang di daerah-daerah termasuk di Manado. Kebetulan rekrutan Manado, cuman sekarang udah di Jakarta. Gitu. Oh iya, ya. Jadi sekarang Grandy sedang berada di kantor yang di Jakarta ya, Iya kan. perusahaan swasta. Luar biasa. Ya, selanjutnya dipersilakan Ibu Gunarti. Ya, selamat malam. Ya, saya Gunarti. Ya, mungkin kalau alumni ya sudah berapa tahun saya? Puluhan tahun. Ya, jadi kalau saya dari Fakultas Teknik Sipil, terus saya sudah kerja, terus sudah kuliah lagi, terus sudah kerja lagi, terus sekarang ya kita pelayanan anak-anak, ya. Jadi terus juga ya usaha kecil-kecil gitu di rumah aja. Jadi sekarang jadi ibu rumah tangga. Itu kan. Ya, luar biasa ya. Ibu Gunarti sudah sekolah tinggi-tinggi, masih mau melayani anak-anak, jadi ibu rumah tangga sekarang juga ya. Nah, kita kembali ya ke topik kita kali ini mengenai pergaulan bebas. Ya, menurut Kak Grandy dan Ibu Gunarti mengenai pergaulan bebas yang terjadi di sekitar kita, sebagai orang Kristen, langkah awal apa sebenarnya yang harus dilakukan? Atau bagaimana kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia ya, bergaul di lingkungan pergaulan yang bebas saat ini. Ya, nggak bisa dipungkiri, mungkin masih ada rekan-rekan kita ya yang terlibat dalam minuman keras, seks di luar nikah, dan lain-lain. Nah, bagaimana menurut Kak Grandy dan Ibu Gunarti? Dipersilakan. Mungkin Grandy dulu nih yang muda-muda nih biasanya. Kita ini kan sudah generasi tua. Orang-orang muda-muda dulu, nanti ibu yang simpulan tadi. Kalau kita sendiri sih Kak, kalau pertanyaannya bagaimana sikap, mungkin dari bagaimana melihat. Kalau kita sih melihat orang-orang yang tak bilang tadi, ya teman-teman itu
tidak melihat orang itu sebagai sesuatu atau kelompok orang yang berbeda. Sama aja kita juga dari situ. Mungkin yang buat kita mudah istilahnya membaur karena kita ndak lahir dari, ndak tumbuh besar layaknya anak yang baik-baik gitu. Kita latar belakangnya ya dari orang yang bersalah, berdosa begitu. Sederhananya kita melihat teman-teman itu kayak kita melihat kita saat Tuhan melihat kita. Jadi apa adanya sih, melihat mereka seperti dengan apa adanya. Apa adanya ini maksudnya dengan kita mengasihi apa adanya ini artinya sama dengan Tuhan mengasihi kita ya, kita melihat orang seperti itu begitu. Apa adanya itu ya dengan sikap dasar kita yaitu mengasihi yang Tuhan ajarkan itu sih kalau kita. Ya. Jadi bagaimana itu dimulai dari bagaimana kita melihat mereka ya. Mereka Iya, juga sama kalau kita seperti sih. kita. Iya. Oke. Terima kasih Grandi. Kalau dari Ibu Gunarti? Iya ya, jadi memang pergaulan sekarang gitu ya, mungkin banyak apa ya? Kalau saya sih, bagaimana langkah awal ya kita sebagai orang Kristen, kalau kita melihat kita hidup di tengah-tengah, ya memang kita juga ada di tengah-tengah situ juga gitu ya. Tapi yang pertama kalau saya bilang kita harus aware gitu. Jadi kita harus betul sadar gitu. Jadi apa sih yang namanya pergaulan bebas itu gitu ya. Jadi kita aware enggak gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang dia nganggapnya bahwa oh ini belum pergaulan bebas, padahal itu sudah termasuk suatu hal yang pergaulan bebas itu kan maksudnya perilaku yang sudah melewati norma di luar norma-norma yang berlaku ya. Jadi apa itu norma agama atau norma susila gitu ya, kalau bagi saya itu ya. Jadi kadang-kadang itu standarnya itu beda. Jadi kadang-kadang karena kita enggak tahu, jadi akhirnya karena kita enggak aware gitu, akhirnya terseret. Ya, banyak anak-anak yang enggak tahu. Jadi contohnya itu umpamanya, jadi kalau kita enggak aware ya, umpamanya gini, kalau masih minum 1 botol masih enggak apa-apa lah, kayak gitu ya. Jadi apakah seperti itu? Jadi dia enggak aware gitu bahwa itu sudah melewati satu norma yang di luar norma. Jadi atau apalagi gini, kalau pergi cewek cowok rame-rame terus nanti nginep sama-sama di satu rumah, itu masih enggak apa-apa gitu ya. Jadi karena awareness itu kadang-kadang akhirnya ya jadi yang pertama bagi saya yang penting adalah orang itu sudah dilengkapi dulu dan dia aware, dia sadar bahwa hal-hal ini itu sudah di luar norma. Jadi itu memang dari keluarga ya, itu sangat penting. Nah, yang kedua, kalau saya bilang langkah awal kita sebagai orang Kristen itu kita memang punya komitmen gitu. Jadi setelah kita aware, kita memang punya komitmen dan itu sudah diambil gitu ya. Jadi kita punya komitmen, saya enggak mau involve, saya enggak mau tergabung dengan hal-hal yang ini, yang kita tahu itu standar kita itu, gitu ya. Jadi saya enggak mau terlibat di dalam hal-hal yang seperti itu. Itu komitmen yang sudah diambil gitu kita dalam menyikapi kalau kita bergaul itu ya. Jadi kita sudah punya komitmen. Nah, kalau yang ketiga, kalau saya bilang, saya tanya juga beberapa anak-anak itu ya yang saya bina tuh, gimana kamu sebagai orang Kristen? Ya memang dia bilang, ya kita minta Roh Kudus ya yang menguasai kita supaya akhirnya memang kita dibimbing oleh Roh Kudus itu setiap hari gitu. Nah, mungkin itu dulu, Alvin. Oke, terima kasih Ibu Gun. Jadi yang pertama kita harus sadar ya, harus tahu juga lingkungan pergaulan yang ada di sekitar kita. Pergaulan bebas itu berarti sudah
melewati batas-batas ya norma-norma yang ada. Itu penting Iya. untuk kita sadari kan, sehingga kita tidak mudah terjerumus juga. Ya, benar sih, sama Anak-anak kan seperti tidak dilengkapi dengan itu ya. Jadi akhirnya mereka tidak tahu bahwa itu sudah di luar batas. iya, benar. Jadi penting untuk memperlengkapi juga anak-anak yang ada kan, sehingga mereka tidak terjerumus dalam pergaulan yang bebas. Sama seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah tertipu, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, oh iya. Namun seperti yang di awal tadi, kita juga sebenarnya dipanggil kan untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kita ya. Dan ya, bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan pergaulan, mungkin di kampus kita atau di tempat kerja kita, atau ya seperti Ibu Gunarti yang melayani anak-anak kan, dengan tidak memandang mereka yang berbeda, yang mungkin sudah jatuh sangat jauh ya, tapi masih mau melayani mereka. Nah, mungkin bisa juga sharing pengalaman lebih jauh, sehingga bisa memotivasi setiap kita yang mengikuti acara ini, menonton bagaimana kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan pergaulan yang bebas itu ya. Ya, dipersilakan. Mungkin dari Ibu Gunarti. Oh iya. Lebih dahulu. Ya memang saya melayani anak-anak itu yang di sini kan, memang di Kanonang itu ya. Jadi memang di situ juga sejak kecil pun banyak anak-anak yang sudah terjerumus gitu ya, maksudnya dalam pergaulan bebas. Nah, kemudian bagaimana dengan anak-anak itu yang kami bina? Nah, mereka kalau saya lihat, saya tanya mereka juga, gimana kamu bergaul dengan teman-temanmu di sekolah, di ini. Nah, mereka bilang mereka tetap mau bergaul atau mereka berteman dengan teman-temannya itu ya, dan mereka tetap baik gitu. Kemudian juga jadi karena mereka kepingin membagikan gitu ya kabar baik itu kepada teman-temannya. Jadi yang penting bagi mereka adalah tetap berteman. Ya, jadi mereka tetap menjalin pertemanan itu. Nah, kemudian juga tapi mereka dengan begitu, dengan mereka tetap berteman itu, mereka juga apa ya, mengasihi tadi mungkin seperti Grandi tadi bilang ya. Mereka tahu juga asalnya mereka juga dari seperti dorang-dorang juga gitu kan. Jadi mereka mengasihi gitu. Mereka tidak mau mengkritisi, tapi mereka menunjukkan satu teladan gitu ya. Jadi seharusnya seperti ini gitu. Tapi mereka tidak mau mengkritisi teman-temannya itu. Gitu. Mungkin itu dulu, mungkin dari Grandi mungkin bisa ada tambahan. Ya, dipersilakan Grandi untuk menyambungnya, menambahkan. Kalau sorry Kak. Tadi sharing pengalaman tentang pergaulan yang buruk. Oh, dari 1 Korintus tadi. Kalau kita sih Kak, sebenarnya di-sharingkan ini karena mungkin Kak staf Perkantas yang sharing-sharing, yang ngobrol-ngobrol, tahu kita cukup bergaul dengan teman-teman yang menurut kalau kita bilang pergaulan yang baik. Kalau awal sharing-sharing dan awal waktu udah tanya kenapa, sebenarnya sampai itu kita belum terlalu tahu kenapa kita masih kenapa kita bisa ada di dalam situ. Cuman kalau mau dipikir-pikir, ternyata kalau pakai kebanyakan anak-anak muda, anak-anak Tuhan, terlalu menggunakan, kalau kita lihat pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Lupa di kata-kata pertama, jangan tertipu. Akibat dari orang terlalu bilang jangan bergaul di pergaulan yang buruk, terlalu
pegang kata-kata itu, orang kebanyakan yang kita lihat kebetulan di kampus jadi eksklusif. Jadi ya yang orang kan orang baik bergaul aja dengan orang-orang mau di PMK, UPK, BKK. Itu agak susah untuk mau masuk di yang sebenarnya jadi target marketnya Tuhan, begitu. Bukan target market sih. Jadi targetnya Tuhan yang harusnya orang jadi garam terang di situ. Nah, kalau di kita sharing-sharing dulu dengan adik-adik, dengan teman-teman di kampus, kita cuma cukup berpegang di ya kalau terang di lampu di siang hari yang nggak guna. Kita pakai prinsip ya sekecil apapun itu flashlight itu cahaya, kalau kita ada di gelap kayaknya akan terlihat gitu. Kita sih dulu kalau jadi pertanyaan siapa masih bergaul di begitu ya karena kita pakai prinsip itu dan pakai prinsip mengasihi, kalau Kak Calvin mungkin cukup tahu sih kita bergaul di kita masih cukup bisa diterima waktu sharing-sharing ini mungkin yang waktu sharing-sharing dengan Kak Berkandas ini mungkin yang bikin dia tangkap kayaknya bisa di-sharingkan deh kan. Kita cukup bisa diterima di eh, teman-teman yang orang tahu minum, merokok, orang tahu pergaulan bebas lah di kampus. Kita cukup bisa masuk di semua lini sih waktu itu sampai sekarang. Nah karena kalau mau tanya eh, kenapa? Karena kita walaupun cuman kita yang rasa kita tidak terlalu banyak berbagi, kita cukup senang di saat ada kita, orang itu segan formu baroko, orang itu tidak akan langsung kumpul doi kumpul doi for biasanya kalau malam subalingka semua kumpul doi beli minum. Kalau ada kita orang mau menahan diri, oke. Kita cukup senang saat orang ada satu circle kita datang dan orang yang tidak akan banyak memakai, walaupun tidak akan memakai sama sekali itu susah menurut buat orang, cuman akan susah akan segan untuk orang mau kata-katakan keluarkan kata-kata yang eh, tidak senono atau makian cacian. Kita cukup bahagia di situ, makanya kita eh, sampai sekarang masih membaur di situ. Itu sih mungkin Kak, kalau sharing-sharing pengalaman agak terganggu sebenarnya, bukan terganggu sih, agak lucu sebenarnya saat kita di teman-teman di Mapala di kampus orang Jepang penatua padahal bukan penatua sama sekali, agak lucu sampai di kerjaan orang bilang kita pe setengah kaki atau di surga sampai sampai statement itu yang keluar, cuman kita ya I don't mind, maksudnya bukan formu bermegah diri, kita balikin ke Tuhan, cuman dengan orang mengeluarkan statement-statement itu paling enggak mungkin orang suara sanu itu mungkin orang sedikit melihat itu cahaya-cahaya yang kita bilang tadi. Kalau mau bilang pengalaman sedikit sih, kalau bisa sharing sedikit Pak. Kita ada pengalaman-pengalaman yang cukup membahagiakan saat ada orang yang buraku sekali, orang baru bilang berantakan kong dia baga kele gren bantar ragu-ragu gren bah pinggir untuk bercerita kita kok begini kita agak susah mau bercerita dengan kita pe orang tua, kita pe anak tua begitu ya. Kita agak susah mau bercerita mau ngobrol ini, walaupun ada beberapa yang sering alkohol sering minuman baru bisa bercerita, cuman cukup membahagiakan saat ada orang yang sharingkan dorang pe pengalaman dorang dan dorang sedikit bertanya, kita mencoba dengan hikmat Tuhan mau menjawab, walaupun kalau bilang hasilnya, kalau ada yang tanya hasilnya gimana, ada satu yang orang yang cukup berantakan dulu, mas sekarang
sedikit lebih baik lah secara terang visual, kita lihat di sosial media. So nikah, so punya anak, so bahagia, so nggak samarin dulu, so nggak berantakan dulu. Dan sebelum itu dia sempat bercerita dari jam 2 subuh sampai jam 4 subuh itu di kampus, cerita berdua di satu ruangan. Itu cukup membahagiakan juga sampai di kerjaan, sampai kita pe senior bukan senior juga, sampai atasan sih. Di kerjaan sebelumnya ada, kerjaan sekarang yang bisa mencurahkan DP pengalaman hidup, DP buruk-buruk, dia bisa terbuka dan ada kata-kata menurut Ngana, aduh, kalau menurut kita sih nggak ada, cuman yang kita tahu. Dan kalau bisa dibilang sebelum itu kita berdoa, nong Tuhan, ini ada orang bertanya, kiranya Tuhan yang jawab. Nah, kita sharing ini maksudnya Kak, Bu, maksudnya mungkin ada orang-orang yang, ada teman-teman yang agak, aduh kita skill komunikasi agak susah. Kita harus belajar, harus B2B dan sebagainya untuk bisa menceritakan firman Tuhan, untuk mengajak orang mengenal Tuhan. Sebenarnya memang beda-beda tiap orang Tuhan anugerahkan. Cuman ada cara-cara lain yang bisa terang menggunakan sesuai dengan terangkai panggilan atau terangkai passion atau terangkai cara hidup. Sederhana itu sih. Mungkin kalau kita dengan kita pelan-pelan datang pada orang, kita nggak berbeda, orang nggak berbeda, orang sama. Orang bisa lihat, kita bisa menerima orang, dan orang akhirnya bisa menerima kita. Karena agak, waktu kita ke kampus tuh dari SMA agak miris di hati saat ada pelayan siswa atau pelayan mahasiswa yang datang, kok suasana berubah maksudnya ada dalam satu kelompok dia datang bubar, satu kelompok dia datang diam. Kalau dari situ yang ada maksudnya percikan, terus kapan orang mau berbuah? Orang setiap datang nggak bisa diterima, walaupun memang Tuhan bilang orang susah diterima emang di dunia, cuman kayaknya Tuhan bilang orang harus jadi garam dan terang. Nah gitu sih, orang kayaknya punya cara masing-masing untuk menjadi terang di sekitar orang. Itu sih sedikit banyak sih Tuhan pengalaman sharing. Kita boleh sharing. Ya, benar. Terima kasih Grandia, kesaksian singkat yang luar biasa ya. Ya, salah satu tujuan untuk mengundang Grandia menjadi tamu karena Kak, saya juga melihat ya bagaimana dia dari mahasiswa, karena adik tingkat saya angkatan 2013, beda setingkat. Walaupun kita sama-sama dalam satu pelayanan mahasiswa ya, kerohanian, tapi dia juga yang masih mau berbaur dengan teman-teman yang terlibat dalam pergaulan bebas. Kalau kita ya selain memang kesulitan lagi waktu untuk bergaul, walaupun mempunyai teman-teman yang dulunya seperti itu, kayaknya belum setangguh ya, belum mungkin garam dan terangnya kita di waktu kuliah itu ya belum terlalu bisa dirasakan, karena kita harus diakui masih sering masih mudah terpengaruh mungkin ya. Makanya ya ada masa-masanya lah setiap orang ketika Tuhan mau memanggil mereka menjadi garam dan terang di tempat-tempat yang ia panggil ya. Ada yang dipanggil ketika sudah mulai dari kuliah ya untuk mengarami situ ya. Kayaknya dan itu sebenarnya jauh lebih efektif sih untuk mempengaruhi orang, untuk memperkenalkan Kristus kepada orang ya, daripada kita yang ya sesama sebenarnya yang sudah mengetahui ya. Si acara cucur kali ini semoga bisa ya menegur kita untuk mau keluar, melayani juga orang-orang yang di sekitar kita ya, mau memberi telinga kita dan mau mendoakan mereka juga ya. Dan sebenarnya sulit juga kalau kita hanya menangkan kekuatan kita sendiri ya, perlu untuk terus bergantung kepada Tuhan ya. Kita lanjut ke Ibu Gunarti ya, yang masih terus mengerjakan bagian itu, yang mempunyai tujuan untuk bermisi ya ke anak-anak seperti itu.
Mungkin bisa share lebih bagaimana kesaksiannya Ibu. Masih mau terus mempengaruhi mereka, masih mau melayani mereka. Maksudnya gimana, Calvin? Maksudnya anak-anak, maksudnya saya, dari Yang saya sendiri. iya, yang Ibu kan sekarang Oh, untuk oh gitu. Jadi kenapa saya masih terus mau itu? Ya kalau saya bilang sih, mereka adalah orang-orang yang juga Tuhan kasihi ya. Dan mereka adalah kita juga, maksudnya kan kalau kita sampai tidak mau bergaul dengan orang yang maksudnya itu di luar, sepertinya wah saya rohani terus yang itu bukan rohani, kayaknya juga enggak bisa ya nek saya gitu ya. Karena apa? Kalau saya bilang, kalau kita mau jadi seperti Yesus, Yesus saja bergaul dengan pemungut cukai gitu ya. Terus dengan salah satu muridnya aja dia waktu panggil adalah pemungut cukai, gitu kan, Matius. Kemudian dia juga menghargai orang-orang yang ada dalam yang berdosa itu, gitu ya. Jadi kalau bagi saya tidak ada alasan kita sepertinya mau menjauhi orang yang ini masih belum Kristen ini, gitu ya. Maksudnya itu ini masih berdosa, kita aja juga berdosa kok, gitu ya. Jadi bagi saya justru kalau kita seperti tadi Gandhi bilang ya, kalau kita mau bawa terang itu justru jangan di tempat yang terang. Jadi harus memang ke tempat-tempat yang kurang terang gitu ya. Nah, jadi kalau bagi saya yaitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah memang karena Tuhan juga tidak menghakimi gitu ya. Orang-orang itu malahan dia yang mau mengasihi mereka gitu ya. Yesus kan bilang, aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani gitu ya. Jadi kalau saya bilang kita layak atau kita selayaknya gitu ya, melayani orang-orang yang belum mengenal Kristus itu. Karena itu adalah juga tugas kita ya sebagai orang Kristen ya. Supaya semua orang tuh akhirnya bisa mengenal Yesus kan gitu ya. Jadi seperti anak-anak ini juga dulu ya waktu sebelum kami di sini gitu ya, kami ini ngelayani orang-orang yang miskin kan. Jadi yang miskin sekali. Itu aja biasanya ya, kalau terus kita juga membagikan beasiswa gitu ya untuk anak-anak yang miskin itu. Kita juga bilang biasanya beasiswa itu kan untuk anak yang pinter, anak yang berprestasi gitu ya. Kalau kami waktu itu kami bilang kasih anak-anak yang enggak apa-apa, bodoh ya enggak apa-apa, enggak ada prestasinya enggak apa-apa. Itu justru yang kita bantu ya. Jadi bagi saya itu juga jadi model bagi saya untuk di sini pun kita melayani anak-anak di sini memang sulit dan aneh gitu. Bagi saya aneh ya. Jadi anak-anak biar kecil-kecil gitu ya. Teman kita pelayanan ya. Jadi dia orang Korea. Dia melayani anak-anak itu diludahi, ditendang. Aduh, bukan main. Tapi kami tetap datang dan kami tetap melayani mereka ya. Karena ya kasih Kristus itu ya yang seharusnya mereka juga rasakan ya. Jadi karena kami tahu juga mungkin itu yang mereka tidak rasakan sehingga itu yang jadi pemberontakan mereka gitu ya. Jadi perlu kasih Kristus itu. Juga teman-teman sekarang anak-anak yang kami layani itu ya, mereka juga bilang mereka menjaga diri mereka untuk tidak terlibat, tapi mereka mau berteman dengan teman-temannya itu. Terus mereka juga bilang mereka juga tahu bahwa teman-temannya itu berbuat hal mungkin tiap hari mabuk, tiap hari ke pub gitu ya. Mereka bilang mereka tuh karena merasa ditolak atau karena keluarganya itu broken gitu ya. Jadi mamanya sudah pergi atau papanya yang pergi atau orang tuanya tuh sering bertengkar gitu. Jadi mereka menyadari bahwa anak-anak ini seharusnya teman-temannya itu ya, seharusnya mereka juga enggak mau kok mestinya kayak gitu. Cuman
karena yaitu ya mereka mengalami sesuatu sehingga itu cara penolakan mereka gitu. Itu jadi mereka tetap mengasihi teman-temannya itu. Mungkin itu Calvin kesaksian dari teman-teman. Saya sama kagum sekali juga sama anak-anak itu ya. Mereka bisa ngerti dan mungkin seperti Grandi tadi, mereka ini justru jadi tempat untuk curhat bagi teman-temannya itu gitu ya. Jadi temannya itu justru datang kepada ini. Ya itu aja Calvin. Ya, terima kasih Ibu Gun sudah berbagi ya, luar biasa. Sampai sekarang masih mau melayani mereka ya, karena kita semua sudah merasakan kasih Kristus dan bagaimana seharusnya itu juga dibagikan kan kepada orang lain. Iya. Ya, bukan untuk kita sendiri tapi untuk kemuliaan Tuhan, sehingga orang-orang pun bisa mengenal Tuhan kita kan. Kita bisa bersama-sama dengan mereka. Itu. Iya, karena kasihnya itu. Karena ya. Orang suaranya tidak menurut kita. Karena orang suaranya bagaimana kasih itu, maksudnya bagaimana nikmatnya kasih itu. Kayaknya agak egois sama kita sendiri yang rasa. Mungkin sedikit-sedikit kita kasih rasa dengan lewat kita dan kasih tahu ada loh yang lebih keren lagi daripada yang kita tunjukkan. Ya, luar biasa. Jadi kasih karunia Allah itu sebenarnya kan sangat berlimpah ya dalam kehidupan kita, dan kita membagikannya kepada orang-orang yang di sekitar kita. Jangan menghakimi mereka, tapi ya biarlah mereka boleh berubah oleh kasih karunia Allah itu. Karena kita pun yang sudah merasakannya terlebih dahulu kan. Ya, jadi seharusnya setiap kita yang sudah menerima Kristus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, yang sudah merasakan anugerahnya yang begitu besar, harus mempunyai tujuan juga untuk membagikan itu kepada komunitas kita atau lingkungan pergaulan kita kan yang ada di sekitar. Bukan hanya sekedar mencari tempat nyaman yang mau menerima kita, tapi ya kita sudah nyaman di dalam Kristus, kita sudah aman dalam Kristus, dan kita diutus oleh Kristus untuk ke situ. Ya, dan bagaimana kita bisa mempengaruhi mereka ya. Ya, sebenarnya ini ada suatu quote ya. Diam saja dan mengikut arus ketika sesuatu yang buruk terjadi tidak akan mengubah lingkungan pergaulan atau komunitas kita. Justru malah komunitas tersebut yang nantinya akan mempengaruhi kita. Ya, itu mungkin ya yang masih sering kali juga terjadi, dan itu cukup menyedihkan kan, ketika yang dulunya kita lihat orang yang baik, rohani, tapi terlibat dalam pergaulan yang buruk dan tidak ada maksud dan tujuan untuk membagikan kasih Kristus, malah dia yang terikut begitu ya. Itu kisah sedih sebenarnya. Tapi ya acara Cucur kali ini semoga menolong kita ya, mengingatkan kita, mendorong kita, bahkan boleh mengubahkan hidup kita. Tadi juga ada begitu banyak ayat firman Tuhan yang dibagikan. Dan kita sebagai murid Kristus yang adalah tonggak penjaga kebusukan dunia ya, dimanapun dia berada, kebenaran perlu dinyatakan dan kelembutan adalah jalannya. Bukan dengan menghakimi mereka ya, tapi ya dengan lembutlah kita mempengaruhi mereka sehingga dunia ini tidak semakin busuk lah. Kalau kita sudah mengetahui bagaimana kita seharusnya menggarami kan, menjadi terang. Ya, mungkin bisa saya tambahi Calvin, seperti juga Yesus ya, waktu perempuan yang diajukan itu ya, maksudnya Yesus tidak justru menghina ya perempuan yang dibawa oleh orang-orang Farisi kan, dia yang dihakimi itu ya, dianggap melakukan percabulan itu. Yesus justru tidak menghakimi perempuan itu ya, tapi itu gambaran bagaimana dia mengasihi. Bahkan dia bilang kan, siapa yang boleh dilempari batu yang pertama itu adalah orang yang tidak merasa dirinya itu punya dosa gitu kan ya. Tapi akhirnya tidak ada yang melempar itu. Ya, mungkin sikap seperti itu juga ya, seperti Yesus. Itu kan. Ya, benar. Kita tidak dipanggil untuk menghakimi mereka juga ya. Karena kita juga sesama manusia berdosa sebenarnya ya. Nah, mungkin di terakhir bagaimana ya kita agar bisa mengimbangi lah. Di sisi lain kita perlu untuk terus
menjadi garam dan terang di tempat seperti itu, tapi di sisi lain sebenarnya kita juga butuh tempat komunitas untuk terus bertumbuh kan. Mungkin ya seperti ini yang saling mengingatkan kita, yang saling mendoakan kita, motivasi kita, sehingga kita masih terus diisi asupan nutrisinya ya lewat persekutuan ini, lewat tempat-tempat kita melayani kan, dan tidak berhenti di situ, namun diutus keluar ya untuk ya menjangkau yang lain, mempengaruhi yang lain kan. Ya itu tidak mudah sebenarnya ya menjaga keseimbangan seperti itu ya. Ya, dan semua itu hanyalah anugerah dari Tuhan ya. Ya, demikianlah acara cucur kita di hari ini. Sebelumnya saya minta untuk closing statement dari Grandi dan Ibu Gunarti. Dipersilakan. Mungkin Grandi dulu. Ya. Kalau maaf menambahkan waktu sedikit. Kalau kita cukup tersentuh atau apa ya dengan kata-kata yang jadi kita juga begitu melihat orang yang dulu baik dan sekarang yang orang lihat jadi malah ikut arus bukan ya, cuman nggak bisa kalau dari kita sih nggak bisa bersedih sampai situ. Orang itu pun tetap kita yakin Tuhan masih sayang, Tuhan masih kasih. Ini cuman ada di satu DP hidup yang ya waktu itu mungkin menggunakan kekuatan sendiri. Jadi orang-orang itu mungkin ada juga yang satu dua orang yang nonton. Orang-orang itu juga butuh support, butuh topangan. Dia waktu dia salah jalan juga, dan dia sadar nggak mungkin dia nggak mau berbalik. Dia butuh berbalik dan dia butuh tadi komunitas. Nah itu sih sedikit yang kita tangkap, yang kita terus feel dengan kata-kata tadi, dengan statement Kak Calvin tadi. Dan closing statement mungkin ini apa ya? Nggak ada yang kita persiapkan, cuman kalau dari kita ya mungkin setelah sharing-sharing ini ada teman-teman satu dua orang yang langsung tergerak, mungkin termotivasi ya. Besok kita langsung mau pergi di pondok gimana orang berminat langsung pergi di spotting gitu juga. Ya kalau dari kita sih kalau pengen ya memang harus ya terang harus jadi berkat. Kalau dari kita mending terang aware dengan ya tadi aware dengan orang so bukan sekuat apa ya, orang bisa bertahan sekuat apa. Yang kedua orang aware boardingnya Ibu nanti bilang orang aware yang salah ini hal-hal seperti batas-batasannya sampai di mana, orang aware dulu. Dan saat orang siap berperang, kalau mau baca Alkitab jarang Tuhan datang ke kumpulan itu sendiri kalau nggak tahu. Dia pun dengan DP murid-murid ya, istilahnya walaupun dia bisa sendiri ya, istilahnya kalau dari kita nggak bisa orang sendiri dengan kekuatan orang datang ya, orang butuh ini komunitas kecil ini atau komunitas besar yang saling menguatkan saat orang mau berperang atau saat orang mau terjun langsung ya, butuh komunitas ini, butuh orang-orang yang terang gimana ya kalau gimana ya gimana ya gitu. Dan yang terutama ya nggak pakai kekuatan sendiri sih saat orang mau terjun langsung di medan seperti itu, maksudnya harus orang mau jadi gerakan yang paling utama sebenarnya, yang paling pertama itu yang tadi yang barusan yang dia harus pakai kekuatan Tuhan, bukan pakai kekuatan orang, pakai kekuatan sendiri, bukan cuma pakai karena dengar cerita, dengar sharing, malah logika yang jalan, malah ego yang muncul, malah kita nggak bisa ya. Itu udah kalau mau sambut jadi kekuatan sendiri. Terus kalau bisa bilang saat orang mau ada di situ, kayaknya orang punya cara masing-masing. Kenali dulu orang diri,
kenali dulu saat orang ada di arus yang kencang, orang bisa berpegang di batang kayu, atau orang bisa berpegang di batu. Orang bisa berenang melawan arus, atau orang cuman bisa berdiri di tempat itu. Orang kenali dulu, orang berdiri. Jangan buta-buta. Tuhan dia bilang kalau mau berperang harus persiapan tuh. Jangan cuma bermodalkan panggilan. Dan akhirnya ya takutnya orang yang terbawa arus. Kita juga belum banyak bisa mengclosingkan statement karena kita masih jatuh bangun mungkin ya, atau di istilah masih juga berperang dikit, masih terjun sementara melawan arus. Jadi kita belum bisa mengclosing kita statement karena kita masih terus dan terus lagi dan lagi untuk menjadi garam dan terang kalau Tuhan perkenankan. Cuman terima kasih sih buat perkantas. Selama ini kita simpan ini di kita komunitas kecil. Ya mungkin dengan kita ngobrol ini, apalagi ditayangkan di YouTube, mungkin ada 1-2 orang yang bisa tergerak atau termotivasi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Grandy. Dari Ibu Gunarti, dipersilakan. Ya, kalau saya ini ada satu kata yang dari satu teman itu ya, dia bilang bagus sekali. Jadi apa sih artinya free atau liberty gitu ya lebih tepatnya. Jadi itu artinya apa? Bagi saya juga ya, artinya free itu artinya apa? Tidak ada dosa yang kita banggakan dan tidak ada ketaatan yang kita sesali. Gitu ya. Jadi di sini juga kita dalam pergaulan itu artinya bahwa seolah-olah mungkin kalau kita mau benar itu, waduh Kristen kok kelihatannya seperti kurang menarik gitu ya. Dan itu banyak penderitaan, melawan arus tadi Grandy bilang gitu ya. Tapi ada satu akhir gitu ya, yang benar-benar luar biasa. Karena nantinya kita akan bersama-sama dengan Yesus dan selama-lamanya kita akan hidup. Itu yang luar biasa ya. Jadi seperti teman-teman ini juga anak-anak yang kita bina itu mereka bilang, enggak apa-apa, sekarang kita ini menderita, enggak apa-apa. Sekarang ini kita dihina, jadi mereka ada yang dihina karena mereka enggak mau ganti-ganti pacar gitu kan, maksudnya enggak pacaran dulu gitu ya. Terus mereka dihina-hina, tapi mereka bilang enggak apa-apa, selama kita ini karena ada sesuatu yang luar biasa nantinya itu dari Tuhan sendiri, dan itu tidak pernah akan mengecewakan kita, dan kita tidak akan pernah menyesali kalau kita ini sekarang ini taat kepada Tuhan saja. Itu yang kata mereka. Juga seperti dalam Mazmur ya kalau saya bilang ya. Jadi kenapa mereka bisa begitu kok saya tanya gitu? Karena apa? Mereka bergaul dengan firman Tuhan memangnya. Ya. Jadi seperti Mazmur 119 ayat 9 itu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya. Dengan terus dia berpegang kepada firman Tuhan. Ya, itu saja mungkin Calvin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Gunarti. Jadi, tidak bisa lah kita melakukan kekuatan kita sendiri. Seperti Grandy bilang tadi kan. Ya, kita terus bergantung kepada Tuhan. Ya, salah satu bentuknya, ya kita terus belajarlah kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kita terus merenungkannya. Itu juga yang akan sangat menolong kita untuk tetap berada dalam jalan ketaatannya. Ya, bukan hanya sekedar mendengar kata-kata motivasi mungkin lewat acara ini, tapi biarlah kebenaran firman itu yang akan mengarahkan kita ke tempat-tempat Tuhan manggil kita untuk menjadi garam dan terang. Ya, terima kasih untuk Ibu Gunarti dan terima kasih untuk Grandy sudah menjadi tamu di acara Cucur kali ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menonton dan sampai jumpa di acara Cucur bulan depan. Terus bertumbuh menjadi murid Kristus, menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan menempatkan kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa.